Karena banyak yang request, saya akan coba untuk sharing lagi lebih banyak terkait tentang latihan. Jadi pada kesempatan kali ini itu saya akan berbagi semua hal yang kalian bakal perlukan ketika kalian ingin fokus untuk melatih biceps, khususnya untuk para cowok nih, karena biasanya cowok kan pengen ya bicepsnya tuh lebih berisi, bicepsnya biar lebih keker, biar kalau pakai baju tuh at least feel the t-shirt gitu ya, biar lebih kelihatan gagah lah. Nah jadi saya akan bagi jadi beberapa bagian. Pertama itu saya akan jelasin anatomi dan fungsi dari biceps dan juga elbow flexor lain. Yang kedua itu saya akan kasih exercise selection-nya, beberapa yang kalian bisa pakai. Yang ketiga saya akan coba sharing tentang programming-nya. Oke, jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja belajar anatomi dari biceps ya. Jadi anggap karet merah ini adalah biceps. Ya, jadi biceps brachiae itu adalah otot yang menempel pada sendi bahu kalian gitu ya. Itu sampai ke siku kalian. Jadi fungsi dari otot biceps itu kalau misalkan dia nempel dari sini dan berakhir di sini gitu ya, kita bisa lihat fungsi utamanya yang paling kelihatan itu adalah untuk menekuk si siku kalian ke dalam atau elbow flexor ya, sebagai elbow flexor gitu. Lalu kemudian ada juga otot lainnya yang berfungsi mirip seperti biceps gitu, yaitu adalah brachialis. Nah, tapi brachialis itu tidak menempel pada sendi bahu kalian, dia cuma menempel sampai ke tulang tangan kalian aja, kira-kira di sini. Ya, fungsinya sama untuk elbow flexors juga. Nah, yang terakhir itu ada juga elbow flexor, yaitu brachioradialis. Jadi dia akan nempel dari sini, ya lebih di bawah gitu ya, menempel ke tulang tangan kalian juga, tapi lebih ke bawah dibanding brachialis. Jadi fungsinya sama untuk elbow flexor juga. Nah, selain dari elbow flexor, fungsi dari biceps itu adalah ada dua lainnya gitu ya. Pertama itu adalah untuk shoulder flexion sedikit, meskipun nggak sebagai tugas utamanya, tapi ini juga bisa berperan untuk shoulder flexion ke atas ini sebenarnya sedikit ya. Lalu kemudian ada juga fungsi lainnya, yaitu adalah supinasi ya, atau memutar tangan kalian telapaknya itu ke atas, karena dia itu nempelnya ada sedikit offside gitu, jadi nggak pure di tengah. Jadi kalau misalkan dia memendek, itu akan memutar tangan kita keluar. Jadi biceps sebenarnya seperti itu aja. Nah, untuk elbow flexor lainnya, itu juga sebenarnya sudah terlatih dengan cukup baik sih ya di gerakan curls biasa. Tapi ada caranya untuk kita mengurangi efektivitas dari biceps untuk membias dua otot lainnya tersebut, yaitu brachialis dan brachioradialis. Nah, untuk gerakannya ya biceps itu mostly adalah elbow flexor kayak gini ya, atau flex the elbow, menekuk siku kita ke dalam seperti ini. Nah, apa aja sih gerakan-gerakan yang saya sangat suka untuk spesifik biceps gitu ya bisa dibilang, ataupun gerakan elbow flexor lainnya. Nah, saya akan kasih beberapa gerakan yang mungkin kalian suka. Saya nggak akan kasih semuanya karena ada banyak sekali, tapi saya akan kasih beberapa aja topik yang kalian bisa untuk rotasi, kalian putar gitu gerakannya. Sekarang kita masuk ke pilihan gerakannya. Saya mungkin akan kasih 3-4 pilihan gerakannya ke kalian. Gerakan pertama itu adalah preacher curls, ataupun sebenarnya curls biasanya aja yang badan itu ada di samping, itu juga sebenarnya udah oke. Tapi ini akan saya kasih sedikit berbeda ya. Kenapa preacher curl itu berbeda? Karena dengan kita pakai tahanan di belakang upper arm kita, maka kita nggak harus stabilisasi dengan menggunakan otot shoulder kita. Jadi itu bisa bikin yang gagal duluan aja adalah si biceps gitu ya. Nah kemudian ini akan mengubah titik beratnya. Jadi gini simpelnya, kalau kita lagi berdiri, kita curl biasa seperti ini, maka titik terberatnya ada di saat bicepsnya itu ada di tengah gitu ya. Dengan kita majuin ke depan sini, lihat bicepsnya itu lebih berat pada posisi yang lebih sedikit memanjang gitu ya. Jadi kalian bisa untuk lakuin preacher curl ini, turun sampai bawah, naik ke atas, turun sampai bawah, nafas ya jangan ngeden, naik ke atas, turun sampai bawah, dan naik ke atas. Kenapa turun sampai bawah? Nah, emang nggak takut bicepsnya putus? Jawabannya adalah selama kalian kontrol dengan beban yang nggak gitu berat, it's okay. Karena saya udah bertahun-tahun juga pakai preacher curls, nggak ada masalah sama sekali. Make sure aja kalian jangan pakai beban yang begitu berat ya. Pakai beban yang enteng dulu, lakuin dengan repetisi yang lebih tinggi dulu sampai kalian udah pede. Sekali-sekali oke, main di 5-8 repetisi, bukan berarti langsung putus gitu ya bicepsnya. Tapi lebih ke ya kalian kontrol gitu. Karena ada beberapa orang yang cedera itu karena satu, mereka tuh terlalu pede dengan preacher curl mereka terlalu berat, mereka nggak kontrol, akhirnya kejadian lah gitu, sobek. Jadi preacher curl ini kalian bisa pakai di machine ada gitu ya, di dumbbells ada. Kalau misalkan memang paling mau simple, kalian tinggal setting aja ini incline gitu ya, kalian pakai tahanannya itu pakai bench gitu ya. Jadi kalian bisa untuk curl seperti biasa seperti ini. Yang selanjutnya itu adalah incline dumbbell curls. Jadi incline dumbbell curls itu juga membuat bicep kita itu lebih stretch karena posisi tangan kita itu lebih di belakang. Ingat bahwa dengan kita mundurin ke belakang,
Si biceps ini juga karena dia menempel pada bahu kalian gitu ya, itu juga jadi lebih ke stretch. Nah ini akan memberikan sensasi yang lebih berbeda gitu. Jadi kalian make sure buat dadanya itu jangan nge-round terlalu banyak, kalian tegak, yang penting bisa nafas gitu ya. Lalu kalian crawl aja kayak biasa seperti ini. Oke. Make sure kalian full rom gitu sampai bawah biar dapetin stretchnya. Meskipun beratnya itu tetap ada di sini ya, tapi tetap at least kalian bisa dapetin full rom gitu. Jadi kalian bisa sekalian stretching bicep kalian. Nah, ini juga mungkin akan membantu teman-teman yang suka dadanya itu ketat. Jadi dengan kita buka ke belakang seperti ini, kita bisa nafas ke dada, bikin postur kita mungkin akan lebih nyaman gitu ya. Khususnya buat teman-teman yang suka nggak enak di leher ataupun terlalu rounded shoulders. Kalian bisa pakai incline curls ini juga dengan beban yang moderate lah, nggak usah terlalu ringan karena ini juga safety profile juga cukup oke gitu untuk teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah gimana caranya kita kurangin aktivasi biceps. Mungkin beberapa dari teman-teman ingin melatih brachioradialis ataupun ingin melatih brachialis. Jadi brachialis itu otot yang ada di bawah si biceps di sini. Ini akan memberikan efek menonjol keluar ya, jadi tangan kalian. Jadi gimana caranya? Pertama, kalian harus ingat bahwa bicep ini akan aktif lebih banyak jika kita ada dalam posisi supinasi seperti ini. Jadi cara paling mudah untuk kita mengurangi si biceps itu adalah untuk memutar posisinya ke netral atau bahkan diputar ke pronasi ke bawah. Tapi biasanya kayak gini kurang nyaman, jadi saya saranin kalian untuk mulai dari netral aja. Kita bisa pakai hammer curl di sini. Kita bisa sesimpel pakai concentration hammer curl kalau kalian mau ada stabilitas, atau hammer curl biasa di samping seperti ini juga nggak masalah. Tapi saya lebih suka seperti ini biar lebih stabil gitu ya. Oke, jadi kita bisa curl. Nah ini akan melatih otot si brachialis di samping sini dan juga forearm kalian di sini. Kalau kalian mau lebih ke forearm lagi, kalian bisa untuk sedikit rotasi ke sini ya. Jadi agak sedikit kayak reverse grip curl ya, bisa dibilang ya, bisa seperti ini. Tapi kalau kayak gini biasanya lebih enak pakai bar ya, karena posisi tangannya jadi lebih stabil gitu. Jadi kalian bisa pakai hammer curl ini kalau kalian mau melatih yang lain selain biceps. Tapi kalau kalian maunya biceps ataupun yang lainnya juga melatih tapi nggak mau kehilangan biceps, bisa tetap pakai variasi curls yang biasa aja. Lalu ini adalah variasi yang cukup unik yang terakhir yang kalian bisa pakai, yaitu adalah kita melatih biceps dalam posisi dia yang memendek. Jadi kita bawa si shoulder ataupun humerus atau tangan atas kita ke atas dan kita curl di sini gitu ya. Kalau misalkan kalian mau lebih stabil bisa pakai bench di belakang sini, jadi kalian agak nyerong, atau kalian bisa pakai kaki kalian, jadi kalian bisa taruh di sini. Oke, kalian tinggal pakai cable lalu kalian curl aja kayak biasa. Kira-kira seperti ini, dan ini bakal pedes banget karena titik terberatnya ada di posisi dia saat memendek, dan biasanya kalau memendek kayak gini akan kasih sensasi yang gimana gitu ya, jadi pedes, asam laktatnya dia lebih terakumulasi gitu ya. Jadi kenapa kok saya nggak kasih gerakan curl biasa? Ya boleh-boleh aja curl biasa, tapi saya rasa semua orang udah tahu gitu kan bicep curl biasa. Jadi tadi adalah beberapa gerakan yang menurut saya cukup unik, termasuk yang ini, biar kalian bisa pakai dan kalian bisa rotasiin. Nah sekarang kita akan masuk ke programming dan juga cara pakainya gimana. Dalam programming untuk biceps kalian, kebanyakan dari orang berpikir bahwa dengan compound movement aja udah cukup. Nanti kita tinggal compound movement terus biar bicep kita makin gede. Ini ada benar dan ada salahnya. Memang betul dengan compound movement kita melihat lebih banyak growth ataupun perkembangan pada bicep kita juga sebenarnya. Tapi yang kalian harus pikir adalah untuk spesialisasiin biceps, buat apa kita keluarin tenaga lebih banyak di gerakan compound yang padahal kita bisa dapat dengan tenaga yang hampir setengahnya gitu ya untuk latihan biceps doang. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk saya dan klien-klien saya, kalau misalkan dia emang mau spesialisasi untuk gedein biceps, maka ya saya akan kasih latihan biceps. Saya nggak akan kasih compound. Ya akhirnya mereka jadi lebih gampang capek gitu loh. Jadi kalian harus konsiderasi itu. Dan yang kedua, berapa kali seminggu sih kita bisa latihan biceps? Jawabannya adalah buat saya suka 2-3 kali seminggu kalau memang goals-nya adalah untuk memperbesar biceps. Kalau kalian ingin memaintain aja, seminggu sekali itu udah cukup. Atau bahkan ada beberapa orang yang gak latihan biceps sama sekali karena mereka dapat dari compound, at least biceps mereka itu gak makin kecil. Jadi ketika kita latihan biceps seminggu 2 kali, kalian bisa coba gerakan yang sama diulang 2 kali, gak masalah. Kalau saya lebih prefer 2 gerakan beda di 1 hari masing-masing. Taruhnya kapan? Taruhnya bebas. Karena biceps ini adalah otot yang cukup kecil, kalian bisa gabungin dengan berbagai macam otot sebenarnya tanpa memberikan efek kelelahan yang berlebih. Contohnya bisa digabung sama back. Setelah latihan back, kalian bisa latihan biceps. Contoh lagi bisa sama chest, ataupun bisa digabung dengan triceps dan shoulders untuk membentuk hari latihan tangan sendiri.
Jadi kalau misalkan kalian mau untuk latihan biceps, nggak usah terlalu pusing. Yang penting kalian lakuin aja dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, kalau misalkan kalian memang mau banget untuk melatih otot biceps kalian secara optimal, maka kita sebaiknya taruh di awal latihan. Tapi gimana caranya? Nggak mungkin kan kita taruh biceps sebelum back, karena kemungkinan besar pada saat back kita malah jadi nggak optimal latihan backnya. Jawabannya kalian bisa taruh dengan triceps ataupun hari tangan, ataupun kalian bisa lakuin sebelum leg day kalian, itu juga nggak ada masalah. Sekarang kita masuk ke repetisinya berapa sih dan juga setnya berapa. Saya saranin untuk mulai dari 2-3 set dulu per gerakan. Kalian bisa 1-2 gerakan sehari gitu ya. Dan kalian bisa untuk tambahin setnya jika memang kalian masih bisa recover. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, oh biceps saya nih terlalu sakit gitu ya, padahal harus latihan biceps lagi besokannya atau 2 hari kemudian, ya dikurangin aja setnya, gak masalah. Jadi kalian bisa naikin dari 2 set, mungkin sampai 5 set per gerakan biceps kalian. Kalian tinggal ulang tuh 5 set seminggu 2 kali gitu ya, ataupun ada 1 hari yang bahkan 2 gerakan biceps juga gak apa-apa kalau memang kalian mau spesialisasiin biceps. Jadi total mungkin bisa mulai dari 5 set per minggu sampai mungkin 10 atau bahkan bisa lebih sampai 15 set per minggu, karena biceps itu cukup cepat sih dari pengalaman saya untuk recovernya. Dan untuk repetisinya sebenarnya bebas, tapi kalian harus pentingin juga ego kalian dan juga teknik kalian. Kalau sampai kalian pakai beban yang terlalu berat, biasanya tekniknya jadi jelek. Saran saya, kalian bisa mulai dengan repetisi yang lebih tinggi dulu, 10-15. Dan 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali kalian bisa mulai kurangin repetisinya. Misalkan 10-15, bulan depannya kurang jadi 8-12. Bulan depannya kurang lagi jadi 6-10. Dan menurut saya nggak ada faedah yang terlalu gimana-gimana sih kalau misalnya kita main di 5-8 untuk biceps. Karena ya efeknya akan sama, tapi injury risk-nya akan lebih tinggi. Bukan berarti nggak boleh, bisa jadi kalian mau coba-coba sekali-sekali, it's okay. Tapi saran saya tetap, saya stick untuk repetisi yang lebih tinggi untuk biceps. Jadi gitu aja untuk latihan biceps dan gimana caranya kita bisa untuk optimalin latihan biceps kita. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini jelas dan juga cukup menarik untuk kalian, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Akhir kata, saya Doni Sinjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.